Ya, sahabat Setakai Dupa, saya sudah sampai di Biom Pekpecun dan Bios ini memuja Pekpecun sebagai tuan rumah atau dewa utama. Nah, siapa sih Pekpecun dan bagaimana dia bisa sampai dipuja di kalangan masyarakat Tangerang hingga saat ini? Ya, kita akan menggali lebih jauh lagi dengan mewawancarai narasumber kita pada kali ini. Silakan terus stay tune di channel Setakai Dupa. Sahabat Setangkai Dupa, jika kita mendengar perayaan Pecun, pasti kita akan membayangkan makanan bakcang dan lomba dayung perahu. Di kota Tangerang sendiri, tepatnya di Gang Eretan, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, terdapat sebuah kelenteng yang bernama Kut Guan Bio atau dalam bahasa Mandarin disebut Chu Yuan Miao, yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Bio Mpe Pecun. Hal ini dikarenakan karena memang yang menjadi dewa tuan rumah adalah Kongco Kut Guan atau yang dipanggil masyarakat sekitar Mpe Pecun. Mpe Kut Guan atau Chu Yuan adalah seorang penyair dan pejabat dari pemerintahan di negara Chu pada periode negara perang. Beliau dilahirkan pada tahun 339 sebelum Masehi dari salah satu keluarga berpengaruh di negara Chu. Ia adalah penasihat untuk Kaisar Huai yang memerintah dari 328 sebelum Masehi sampai 299 sebelum Masehi. Ia adalah seorang pejabat yang berbakat dan setia pada negaranya, banyak memberikan ide-ide untuk memajukan negara Chu, termaksud mempersatukan negara Qi untuk memerangi negara Qin. Namun sayang, ia dikritik oleh keluarga raja yang tidak senang padanya. Chu Yuan memiliki karir politik yang bagus sampai seluruh menteri Kaisar Huai menuduhnya, membuatnya dikucilkan dari arena politik negara Chu dan berakhir pada pengusiran dari ibu kota. Negara Chu akhirnya dikalahkan negara Qin. Mendengar kabar kekalahannya, ia merasa bersedih karena kecemasannya akan masa depan negara Chu. Kemudian, ia melakukan bunuh diri dengan melompat ke sungai Miluo di provinsi Hunan. Ia berkorban, dia memilih jalan ini untuk menyuarakan rasa patriotismenya pada negara Chu, karena tidak mudah mengambil atensi masyarakat dengan membuat sesuatu viral pada masa itu. Lalu menurut legenda, ia melompat ke sungai pada tanggal 5 bulan 5. Rakyat yang kemudian merasa sedih, kemudian mencari-cari jenazah sang menteri di sungai tersebut. Mereka lalu melemparkan nasi dan makanan lain ke dalam sungai dengan maksud agar ikan dan udang di dalam sungai tidak mengganggu jenazah sang menteri. Kemudian untuk menghindari makanan tersebut dari naga di dalam sungai, maka makanan tersebut dibungkus dengan daun-daun bambu yang kita kenal sebagai bakcang atau dalam bahasa Mandarin disebut roucang. Dan para nelayan yang mencari jenazah dengan menggunakan perahu itu akhirnya dikenal dengan perlombaan dayung perahu atau yang disebut Pak Lung Chuan atau dikenal dengan istilah Pecun, yaitu arti harfiahnya mendayung perahu. Bagaimana sih sejarah perahu naga yang ada di kelenteng Pecun ini? Saya sudah bersama Suhu Joni Lim nih. Nah, Suhu Joni Lim akan menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Oh ya, Suhu, saya mau tanya untuk di Kelenteng Pepejun sendiri ini sudah berdiri dari kapan, Suhu, kira-kira? Kalau berdiri sejak saya belum lahir sudah berdiri. Oh gitu, Suhu. Jadi sejak Suhu belum lahir juga sudah berdiri ya? Sudah ada. Oke, jadi cuman dulu itu belum berbentuk kelenteng, masih perahu aja biasa dikasih atap.
Oh, jadi masih belum permanen gitu ya. Kalau sekarang sudah lebih permanen seperti itu ya. Kalau Mpek Pecun sendiri itu siapa suhu kira-kira? Sendiri itu dulunya seorang perdana menteri, Hmm. perdana menteri Gudguan. Kut Guan. Iya. Oke. Gudguan itu atau Ciyuan. Ciyuan ya. Nah, kenapa beliau bisa dipuja sebagai dewa gitu di kalangan masyarakat Tionghoa, Su? Karena pada zaman dulu itu sebelum saya lahir, cerita orang-orang tua zaman dulu yang ada di Tangerang ini diketemukan di Sungai Cisadane ini oleh leluhur saya, gitu. Nah, pada saat itu orang belum tahu ini siapa, nggak tahu ini Pecun atau siapa, belum tahu. Cuman menurut cerita pada zaman itu ada seseorang bermimpi, supaya disediakan minum. Itu kan ditaruh di pinggir sungai. Oh, yang tepekong kali yang di pinggir Sungai Cisadane itu? Oh, bukan. Bukan. Ini cerita Pecun. Iya. Berbeda. Oh, beda. Seberang. Iya, iya, iya. Itu tahu Pecun itu ada di pinggir kali ini. Oke. Itu ditutup, dikasih atap-atap begitu. Nah, karena dulu ini ada jalanan sawah, jadi ada anak-anak tukang angon gitu. Dia setiap lewat karena di pinggir jalan itu ada cangkir, ada teko kecil, ya bagus itu dibawa pulang. Oh, seperti itu. Dari itu dibawa pulang. Setiap kali disediakan, besok pagi hilang. Setiap kali disediakan sore, besok pagi hilang. Nah, satu ketika leluhur saya bilang, kalau terus-terusan seperti ini nanti cangkir saya habis. Gitu. Kamu nggak saya kasih minum lagi. Tahu-tahu sekian hari kemudian ada anak kecil digotong-gotong sakit. Ternyata itu tukang angon kerbau. Dia yang bawa, yang ngambilin. Nah, setelah cerita itu, terus kan dikasih air gitu, suruh minum, dia baik. Beberapa hari kemudian dia sembuh. Nah, dicarikanlah seseorang yang bisa berkomunikasi pada zaman itu. Kan zaman dulu itu nggak seperti sekarang begitu banyak asing dan sebagainya. Jadi cari seseorang, ditanya. Nah, beliau mengatakan cukup Anda panggil saya Pecun. Nah, cerita itu berkembang sampai sekarang. Kita tetap panggilnya Pecun. Sampai sekarang dipanggil Pecun. Nah, Suhu, kalau saya boleh tahu nih, Pecun ini kan naik perahu naga nih. Dan ini perahu naganya yang dulu diketemukan atau Kimsin ya, Suhu, yang diketemukan? Yang diketemukan itu perahu. Oh, perahunya. Yang pakai kain. Yang pakai kain. Kalau Kimsinnya sama lukisannya dari apa, bikin sendiri apa gimana? Lukisannya saya sendiri nggak tahu. Itu zamannya papa saya dulu. Oh, zamannya papanya Suhu. Nah, kalau kenapa sih perahu naga simbolnya, Suhu? Kira-kira tahu nggak? Karena seorang perdana menteri dulunya. Oh, dulunya perdana menteri. Jadi disimbolkan kebesarannya dengan perahu naga seperti itu ya. Dan gitu, Suhu, di sini juga aku lihat tadi pas lagi sembahyang ada bongpai ya di bawah. Itu bongpainya siapa ya, Suhu? Itu kita panggilnya Pelumut. Itu bongpai memang di situ asli bongnya atau cabutan dipindah ke sini, Suhu? Aslinya dulu ada di pinggir kali. Begitu. Ada di pinggir kali. Jadi kakek saya itu mau nyebrang ke sana, dilihat sama kakek saya itu buat nyuci, dipakai buat nyuci. Karena kakek saya itu bisa baca huruf Mandarin seperti itu, gitu. Dikasih tahu yang nyuci ini nggak boleh buat nyuci. Dibawa aja ke sana ke rumah, jadi dibawa ke sini. Itu sudah dari awal bio ini berdiri ya, jadi bongpai itu ada di sini. Iya. Oh, jadi sejak awal ada bio, ada bongpai sama bongpai Dewa Buminya yang fungsi itu sama juga ya. Oh. Itu asli memang dari dulu. Nah, sejak berarti itu bongpai awalnya karena ada di tempat mencuci, jadi dipakai buat menggilas pakaian gitu ya. Terus akhirnya dibawa ke sini diamankan gitu ya. Seperti itu. Nah,
Itu tahu nggak si Mpe Lumut itu meninggalnya tahun berapa, Su? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, karena nggak bisa baca aksaranya ya. Kalau nanti saya izin foto untuk dibaca boleh ya aksaranya. Oke. Ya. Berarti di biom Mpe Pecun ini sendiri yang populer adalah Mpe Pecun sekaligus Mpe Lumutnya ya, Su ya. Karena nggak ada di mana-mana gitu ya. Tapi kalau sejarahnya Mpe Lumut dulunya siapa, Su tahu nggak kira-kira? Saya tidak tahu. Gitu. Cuman kita turun temurun kan yang merawat ini turun temurun. Merawat Mpe Pecun. Kita tahunya cuma cukup panggil Mpe Pecun dan panggilnya Mpe Lumut. Oh seperti itu. Nah, kalau kisah keajaiban sendiri kan Mpe Pecun sudah diceritakan. Kalau Mpe Lumut ada kisah keajaibannya nggak? Sebetulnya banyak. Banyak ya. Salah satu saja. Salah satu Mpe Lumut juga bisa pengobatan. Bisa pengobatan. Ya mungkin dulunya banyak yang sakit ke tempat Mpe Lumut sembuh seperti itulah ya. Oke, berarti kan kalau Mpe Pecun ini identik dengan perayaan Bacang nih, perayaan Pecun gitu ya. Ini kalau setiap kali perayaan Pecun di tempatnya Mpe Pecun ini diadakan acara khusus nggak gitu? Ada. Acaranya apa itu? Memandikan perahu Pecun. Oh, mandi perahu Pecun gitu ya. Ya, itu prosesi mandinya kira-kira bisa dijelasin seperti apa? Mandi perahu Pecun itu tepat jam 12 malam. Jam 12 malam. Di malam Gogwe Jego. Gogwe Jego. Bulan tanggal 5 bulan 5 Imlek gitu ya. Dan itu dimandikannya apa bersama-sama kah atau memang harus orang yang cacai dulu kah atau gimana? Dimandikannya pertama ya sama saya, selanjutnya keluarga, selanjutnya masyarakat umum. Siapapun boleh ikut. Siapapun boleh ikut tanpa peduli dan semua kepercayaan boleh ikut selama mereka mau mengikuti aturan. Makna dari pemandian perahu Pecun ini apa sih Su sebenarnya? Sebetulnya hampir sama dengan di daerah-daerah lain. Buat yang mempercayai itu mereka minta berkah. Oh, minta berkah. Selama kesehatan, rezeki. Selain untuk memperingati peristiwa Pecun gitu ya, bahwa ada seorang Perdana Menteri yang gagah berani menyuarakan saran-saran dia dengan terjun ke sungai Miauro itu ya Su ya. Jadi memang memandikan Pecun memandikan perahu naga itu sekaligus untuk memperingati peristiwa itu juga ya Su. Demikianlah wawancara kita bersama Suhu Joni sekaligus mengakhiri video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini serta tinggalkan pesan terbaik Anda agar kami bisa terus berkarya dan berbagi di channel Setangkai Dupa. Ikuti terus channel Setangkai Dupa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.